Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, yang biasa disingkat IAIN Kendari. Baiklah, di sini saya akan membahas yang buruk dan yang dilarang dalam ekonomi Islam. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis riba. Apa itu yang dimaksud dengan riba? Riba secara bahasa yaitu penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Baiklah, adapun jenis-jenis riba terbagi menjadi 4. Yang pertama, riba fad, yang kedua riba yud, yang ketiga riba nasiah, dan yang keempat riba qard. Adapun penjelasan dari 4 jenis riba tersebut, yang pertama riba fad, yaitu tukar menukar barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya seperti tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Dan yang kedua, riba yud, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Dan yang ketiga, riba nasiah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Dan yang keempat, riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan atau yang memberi hutang. Contohnya, Muhammad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar 30.000, maka ada tambahan 5.000. Ya, baiklah, itulah penjelasan dari riba dan jenis-jenis riba. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian dan jenis-jenis gharar. Apa yang dimaksud dengan gharar? Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Adapun jenis-jenis gharar, dilihat dari peristiwanya. Jual beli gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi, yaitu yang pertama, jual beli barang yang belum ada. Contohnya seperti jual beli janin pada hewan ternak. Dan yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, baik mutlak seperti saya menjual tanah kepada Anda seharga 50 juta. Namun, ukuran tanah tersebut tidak diketahui. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan seperti jual beli mobil yang dicuri. Baik, itulah tadi pengertian dan jenis-jenis gharar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pengertian, hukum, dan jenis-jenis maisir. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Mu'ayyub, baik maisir maupun qimar dimaksud sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan qimar adalah perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa.
pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Agar bisa dikategorikan judi, harus ada 3 unsur untuk dipenuhi. Yang pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari pihak yang berjudi, dan yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, dan yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Baik, itulah tadi penjelasan dari maisir dan jenis-jenisnya. Sekarang kita akan beralih ke pengertian salim dan jenis-jenisnya. Pengertian salim. Kata salim menurut etimologis merupakan kata pengadopsian dari bahasa Arab, yaitu dolama yang maknanya gelap. Namun kata salim dalam Al-Quran menggunakan kata bayu dan skul yang berarti hak orang lain yang dilanggar oleh perbuatan seseorang. Adapun jenis-jenis salim terbagi menjadi 5. Yang pertama, salim kepada Allah SWT. Yang kedua, salim kepada anggota tubuh pemberian Allah SWT. Dan yang ketiga, salim kepada harta. Yang keempat, salim kepada sesama manusia. Dan yang kelima, salim kepada makhluk. Contoh salim menurut hadis. Contoh salim menurut hadis sahih riwayat Ibnu Sirin dijelaskan bahwa jika ia mengetahui keburukan saudaranya dan menyebutkannya kepada orang lain, serta kebaikan saudaranya disembunyikan, maka termasuk perbuatan salim seseorang kepada saudaranya. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian salim, jenis-jenis salim, dan contoh salim. Perbuatan salim ialah jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk dalam kegelapan di hari kiamat nanti. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian tadlis dan jenis-jenisnya. Pengertian tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Adapun macam-macam tadlis, ada beberapa unsur tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli, di mana tadlis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi ke dalam beberapa hal, yaitu tadlis dalam hal kualitas, tadlis dalam hal kuantitas, tadlis dalam hal harga, dan waktu penyerahannya. Baik, itulah tadi penjelasan dari tadlis dan jenis-jenisnya. Langsung saja kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian subhat dan jenis-jenis subhat. Pengertian subhat. Subhat adalah perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya. Jika seorang muslim tidak mengetahui dengan jelas status suatu perkara, apakah boleh atau tidak dalam Islam, maka sebaliknya ia bersikap waras atau meninggalkan perkara subhat tersebut. Menjaga diri dari perkara yang samar status halal atau haramnya adalah bagian dari kesempurnaan takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis-jenis subhat, perkara subhat terbagi menjadi 3 jenis. Menurut Imam Mazhab Syafi'i Muhammad bin Ibrahim Ibnu Mutsir An-Naisaburi, pertama, sesuatu yang diharam bercampur dengan yang halal. Kedua, perkara halal lalu muncul keraguan. Ketiga, perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Baiklah, itulah tadi pengertian dari subhat dan jenis-jenisnya. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian khianat dan jenis-jenisnya. Pengertian khianat. Khianat adalah sifat terlaknat penghancur seluruh umat.
dua sifat yang menjadikan kaum-kaum terdahulu mendapatkan azab yang amat berat. Khianat adalah sifat terlaknat bagi hamba yang senantiasa berbuat maksiat. Islam sangat mencela sifat khianat karena dia termasuk perbuatan tercela sekaligus maksiat. Macam-macam khianat terbagi menjadi 8. Yang pertama, khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kedua, khianat dalam bidang ilmu. Yang ketiga, menyebarkan aib orang lain. Yang keempat, berkhianat dalam barang titipan. Dan yang kelima, menolak memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang meminta pertolongan padahal ada kemampuan. Dan yang keenam, berkhianat dalam perjanjian. Yang ketujuh, khianat anggota badan. Yang kedelapan, khianat antar suami istri. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat sekaligus penutup, yaitu pengertian haram dan jenis-jenisnya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Pembagian haram ada 2. Apabila keharaman itu terkait dengan esensi perbuatan, maka disebut dengan haram bizati atau haram karena zatnya. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang di luar esensi yang diharamkan tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut haram ligairi atau haram karena yang lain. Baiklah, itulah tadi penjelasan. Mohon maaf jika ada salah kata.